Halo semuanya, suara saya apa terdengar? Kalau misalnya suaranya udah kedengeran boleh dibantu dikonfirmasi di kolom chat. Oke, udah ada 1 jempol, udah ada 2 jempol. Oke, udah terdengar jelas ya. Oke, sudah ada 100 lebih orang yang bergabung, senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman semua. Selamat pagi menuju siang ya, karena udah jam 11. Perkenalan dulu, nama saya adalah Nabila. Nabila Prasasti, saya adalah salah satu dietitian di Naluri. Dan karena kita hari ini ngobrolnya tentang makanan nih, coba kita kenalan tipis-tipis kali ya. Buat yang udah bergabung, boleh dong dibagikan comfort food kamu apa nih? Atau makanan yang memberikan rasa nyaman. Boleh dibagikan di kolom chat. Jadi comfort food-nya apa, boleh dibagikan di kolom chat, biar saya bisa jadi kenalan nih sama teman-teman yang udah bergabung apa. Kalau saya sendiri, makanan yang jadi comfort food saya adalah sup ayam. Nah, ini rupanya teman-temannya udah pada bergabung juga ya, pada membagikan juga ya. Ada dari Kak William, comfort food-nya nasi goreng. Dari Kak Suhadiono, sate. Kak Lutfi, tambunsu. Wah, orang orang Padang nih jangan-jangan Kak Lutfi ya. Dari Kak Tiara, comfort food-nya adalah bakso. Dari Kak Ken, kentang. Dari Kak Agnesia, soto. Nah, soto ini memang adalah comfort food banyak orang karena anget-anget, berkuah gitu ya, menyenangkan sekali memang makannya. Dari Kak, Ratih juga bakso. Wah, rupanya ada beberapa orang yang comfort food-nya adalah bakso ya. Dari Kak Aditya, martabak. Dari Kak Miftah, toseng kambing. Wah, jadi macam-macam banget ya rupanya comfort food-nya. Oke, senang nih. Jadi bisa kenalan ya rupanya comfort food-nya teman-teman ini macam-macam banget dan nggak ada yang salah sama yang namanya comfort food karena setiap orang pasti beda-beda ya comfort food-nya apa. Apapun yang bisa membuat kamu nyaman itu adalah comfort food kamu sendiri. Nah, comfort food sendiri adalah sebenarnya yang relate banget nih sama topik kita hari ini. Itu adalah contoh nyata antara hubungan makanan, saluran pencernaan, dan juga mood atau kondisi kesehatan mental kita yang bakal jadi topik utama kita di hari ini. Jadi sebenarnya tadi kita udah masuk-masuk tipis ya sama materi yang mau dibawain di hari ini. Oke, lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusi dan juga sharingnya, ada beberapa hal yang teman-teman perlu cek terlebih dahulu. Yang pertama, pastiin browser yang digunakan ini udah mendukung. Kalau misalnya browsernya suka ngadet-ngadet, nanti webinarnya jadinya ikutnya nggak maksimal. Kemudian yang kedua, pastikan internetnya stabil. Jadi biar enak nih ya, semua materinya nanti akan didengarkan dengan lebih nyaman dan juga lebih jelas. Kemudian pastikan speakernya settingnya udah di-setting dengan benar nih. Kalau misalnya belum benar bisa dicek lagi settingnya seperti apa. Kalau misalnya mengalami kesulitan, bisa refresh browser yang digunakan, nanti bergabung kembali. Kalau misalnya memang masih ada masalah, bisa di kolom chat tag Naluri Events, nanti akan dibantu kalau memang masih ada kendala teknis. Oke, nah selama, webinar ini berlangsung juga jangan lupa menjadi partisipan yang aktif. Aktif ini dalam artian kalau misalnya ada polling bisa nih ikut-ikutan jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita di akhir akan ada sesi Q&A juga bisa langsung ditanyain ya kalau ada pertanyaan. Bisa juga tag @nabila kalau misalnya memang ada pertanyaan yang mau ditanyakan spesifik kepada saya. Kalau misalnya chatnya mau anonim juga bisa banget nanti tinggal klik send private message. Di akhir webinar juga kita akan membagikan slides yang hari ini dibagikan, jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya nanti mau lihat lagi nih materinya, kan ada PDF yang dikirimkan. Kalau misalnya belum dapat PDF-nya, boleh banget nanti langsung reach out aja ke timnya Naluri, jadi di webnya Naluri bisa di reach out, kemudian nanti info aja nih, "Kak, aku belum dapat materi hari ini." Oke. Karena peraturannya udah dibacakan, kita bisa masuk nih ke materi yang mau kita obrolin di hari ini. Nah, di hari ini ada 3 bahasan besar yang sebenarnya kita akan pelajarin bareng-bareng. Yang pertama adalah tentang hubungan kesehatan pencernaan dan kesehatan mental. Kayaknya agak jauh ya, tapi rupanya ada loh kaitannya. Kemudian yang kedua, pola diet atau pola makan yang mendukung kesehatan saluran cerna dan juga kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah tips sehari-hari. Jadi
karena kita udah belajar kaitannya, nggak afdol ya kalau kita nggak belajar tips atau apa nih yang sebenarnya bisa diterapkan, untuk pola makan yang mendukung kesehatan saluran cerna dan juga kesehatan mental kita. Jadi ada 3 komponen utama yang kita akan pelajari. Oke. Nah, tadi di awal udah kenalan tipis-tipis gitu ya, saya adalah Nabila, dietitian naluri, comfort food saya adalah sup ayam. Nah, bagi teman-teman yang tadi baru bergabung, mungkin di awal-awal belum bergabung ya, saya kenalan lagi nih. Saya Nabila, dietitian naluri, comfort food saya adalah sup ayam, dan ada info tambahan lagi nih, saya adalah ahli gizi yang nggak suka ngelarang kamu makan makanan enak. Nah, ini kayaknya agak gonjang-ganjing ya langsung di balik layar. Wah, ini nggak salah denger nih ya, apakah Kak Nabila salah ngomong gitu. Jadi nggak salah dengar, saya adalah ahli gizi yang memang nggak bakalan, melarang kamu makan enak. Kenapa? Karena sebenarnya setiap makanan itu punya porsi masing-masing, tempat masing-masing, walaupun goal kita adalah mencapai tubuh yang lebih sehat. Jadi sebenarnya nggak perlu kok untuk kayak takut sama makanan atau misalnya mengeliminasi satu makanan sepenuhnya, karena setiap makanan punya tempat masing-masing yang bisa mendukung kesehatan kita baik dari segi fisik dan juga dari segi mental. Wah, langsung Kak Sri langsung bilang ya, "Mantep nih, gak dilarang makan makanan enak." Jadi memang kita nggak usah ya ngelarang-larang, nggak usah. Oke, nah sebelum masuk ke materi, mau tanya dulu dong, kalau dari teman-teman di sini, bisa dijawab di kolom chat ya. Percaya nggak sih kalau sistem pencernaan kita yang sehat atau usus kita yang sehat itu bisa bantu mood lebih baik atau pikiran kita itu lebih jernih? Kira-kira kalau dari opsi 4 di depan, kamu bisa jawab di poll-nya ya, yang mana nih? Apakah percaya banget? Apakah kayaknya deh Mbak gitu ya, kayaknya masih yakin-yakin tapi tipis gitu? Atau belum yakin atau malah nggak yakin sama sekali? Kira-kira dari 4 opsi ini, yang mana yang kamu rasakan sekarang? Oke, ada yang jawab juga di kolom chat, tapi bisa juga berpartisipasi di kolom poll-nya ya, biar kita bisa lihat nih keseluruhan sebenarnya orang-orang yang bergabung hari ini apakah sudah percaya atau tidak kalau kesehatan pencernaan kita itu ada kaitannya dengan mood ataupun pikiran kita. Oke, so far orang-orang yang paling banyak menjawab percaya banget ya, ada juga yang masih agak ragu menjawab sepertinya, ada yang tidak yakin, ada yang sangat tidak yakin gitu ya. Jadi belum yakin-yakin banget. Oke, saya foodie, sebagai foodie saya percaya banget ya. Jadi oke, nah jadi kalau kita lihat dari poll memang mayoritas, melihat ada kaitannya antara, sistem pencernaan yang sehat dan juga kesehatan mental ataupun mood kita. Oke, mantap. Jadi materi hari ini sebenarnya udah sangat mendukung ya dengan, pertanyaan ini. Oke, saya lanjut terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, sistem pencernaan atau spesifiknya gut gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gut gitu. Nah, sebenarnya sistem pencernaan ini bukan cuma tentang usus aja, tapi juga mencakup seluruh organ yang, kita gunakan ketika kita makan gitu ya, misalnya kerongkongan, lambung, usus juga ada usus halus, usus besar gitu ya. Jadi bukan cuma bagian usus aja gitu. Dalam 1 sampai 2 dekade terakhir kurang lebih makin banyak nih rupanya penelitian yang membuktikan kalau sistem pencernaan itu bukan cuma untuk mencerna makanan aja, tapi rupanya ada peran besar lainnya nih, misalnya dari, berdampak juga ke sistem imun dan bahkan ke suasana hati kita dan juga kesehatan mental kita. Jadi memang penelitian tentang hal ini tuh termasuk baru ya karena 1 sampai 2 dekade belakangan. Oke, nah kita mood check-in terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman nih, gimana sih sebenarnya perasaannya hari ini? Boleh dong dibagikan di kolom chat, mau pakai kata, mau pakai emoji juga boleh. Apa yang dirasakan hari ini? Dari jam pagi tadi sampai sekarang, apa nih perasaan yang lagi dirasakan? Apakah senang? Apakah mungkin semangat? Apakah marah? Apakah overwhelmed? Apakah kecewa atau sedih? Oke, dari Kak Shelly. Bertanya-tanya ya sepertinya ya. Dari Kak William juga bertanya-tanya. Dari Kak Esta nih kayaknya lagi capek ya, Kak, ya. Oke. Dari Kak Christian, kayaknya lagi sebel nih ya Kak Christian ya. Semoga orang-orang yang menyebalkan atau situasi-situasi yang menyebalkan bisa segera disingkirkan.
Oke, bisa segera dikendalikan ya, bukan segera disingkirkan. Oke, dari Kak Ken, happy banget. Wah, kalau misalnya saya lihat rupanya banyak yang memberikan emot-emot bahagia, celebrating, merayakan gitu ya. Tapi ada juga yang merasakan kayak flat atau lagi sebel gitu ya. Jadi memang macam-macam banget dan sebenarnya wajar dan ini valid banget ya. Jadi memang nggak semua orang harus happy all the time, nggak semua orang harus senang, excited setiap saat, tapi sebenarnya langkah kita untuk mood check-in di pagi hari ini udah bagus banget karena artinya kamu terhubung nih dengan apa yang kamu rasakan. Jadi keren banget udah mau mood check-in di pagi ini. Dan mood ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh hal-hal kecil dalam keseharian kita termasuk apa yang kita makan. Nah, coba sambil kita mood check-in, coba diingat-ingat juga, ada nggak sih pernah makan makanan sesuatu, terus mood-nya jadi ikutan berubah? Nah, pernah nggak ngalamin hal tersebut? Oke. Nah, yang paling sering terjadi adalah, coklat gitu ya, bukan yang paling sering terjadi, yang paling sering, jadi contoh gitu ya, kaitan antara mood dan juga makanan adalah coklat. Karena biasanya coklat ini bisa untuk boost happiness, boost kesenangan. Dan ini bukan cuma kayak rasa-rasanya aja, cuma rupanya ada penjelasan ilmiahnya. Studi itu, penelitian itu membuktikan kalau konsumsi dark chocolate, jadi dark chocolate ya, coklat yang memang dia lebih banyak komponen, coklatnya dibandingkan gulanya gitu, itu ada pengaruh positifnya terhadap kondisi emosional. Jadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dark chocolate atau di coklat itu ada kandungan seperti, triptofan atau juga flavonoid yang bisa membantu untuk boost hormon bahagia dan juga ada kandungan antioksidannya. Nah, jadi contoh coklat dan juga mood ini jadi ada bayangan ya, rupanya kaitannya seperti ini. Nah, ada juga bentuk kaitan lainnya. Contohnya dari misalnya bayangin ya, ada situasi di sini, kamu lagi nunggu mau wawancara atau misalnya mau presentasi gitu ya, terus rasanya perutnya agak nggak enak nih, kayak mules atau kayak kembung gitu rasanya. Nah, ini adalah bentuk contoh lainnya, di mana emosi atau pikiran kita itu bisa mempengaruhi saluran cerna kita. Jadi ketika kita cemas, ketika kita gugup, ketika kita stres, otak itu akan mengirimkan sinyal ke pencernaan kita, di mana sinyalnya ini ngebuat pencernaan kita juga ikutan berubah aktivitasnya. Jadi misalnya ada perubahan kontraksi dari usus, kemudian ada perubahan kecepatan dari pencernaan kita, yang membuat ketika kita deg-degan, kita stres, si perutnya jadi kerasa nggak nyaman juga. Padahal kayaknya makanannya yang dikonsumsi biasa-biasa aja deh, tapi karena mereka berkomunikasi, makanya hal ini terjadi. Nah, jadi ini ya yang ngebuat mules nih Kak Hoirul sama Kak Heri langsung tergambar gitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Oke. Nah, tadi ya kenapa si pencernaan dan juga si otak ini bisa saling berpengaruh gitu ya, kayak tadi kalau stres perutnya jadi nggak nyaman, karena mereka berkomunikasi. Jadi bukan cuma kita yang berkomunikasi dengan keluarga atau teman, rupanya organ-organ di dalam tubuh kita ini juga saling berkomunikasi. Nama kerennya adalah gut brain axis, yaitu dia komunikasi dua arah antara otak dan juga saluran cerna kita. Kalau misalnya kita coba breakdown, sebenarnya ada 3 kunci utama dalam komunikasi antara sistem pencernaan dan juga otak kita gitu ya. Jalannya itu namanya saraf vagus. Ini nggak perlu diingat, cuma ini nice to know. Kemudian pesannya nih, yang dibawa dari pencernaan ke otak ataupun otak ke pencernaan adalah hormon dan juga neurotransmitter. Dan yang ketiga, isi dari pesan komunikasinya itu salah satunya dipengaruhi oleh bakteri baik atau mikrobioma sistem pencernaan kita. Mungkin kita pakai analogi ya biar tergambar lebih jelas gitu. Mungkin bayangin kalau teman-teman di sini beli barang dari e-commerce. Sistem pencernaan itu adalah, tokonya, otak kita itu adalah rumahnya gitu ya atau alamat tujuannya gitu.
Supaya si barangnya ini bisa sampai dengan baik, ada beberapa hal yang terlibat dan juga mempengaruhi pengiriman produk ini ya, pengiriman barang ini kalau kita belanja dari e-commerce. Jalannya, jadi jalan dari toko ke rumah, kamu, alamat kamu itu adalah Sarafagus. Terus kemudian, pesannya gitu ya atau experience yang didapatkan, produk yang dikirimkan itu adalah hormon atau neurotransmitter. Jadi dia adalah si produk dan dia juga experience. Jadi misalnya kalau di-chat sama CS-nya apa fast respon, nah ada juga yang mempengaruhi antara komunikasi dan juga produknya, yaitu adalah si pegawai toko dan juga kualitas dari tokonya. Kalau misalnya tokonya bagus, kalau pegawainya oke, biasanya kan, komunikasi antara customer sama pelanggannya dan juga produknya lebih berkualitas. Jadi itu adalah analoginya ya, kalau misalnya kita mau membayangkan hubungan antara pencernaan dan juga otak kita. Nah tadi, ada satu hal yang mempengaruhi proses pembelian produk ini gitu ya, atau pengantaran produk ini, yaitu mikrobioma atau bakteri baik. Nah, yuk kita coba kenalan sebenarnya mikrobioma atau bakteri baik itu apa? Oke. Nah, sebenarnya apa sih mikrobioma itu? Jadi mikrobioma itu adalah, kumpulan mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, ataupun virus yang hidup di saluran pencernaan kita. Yang paling banyak memang di usus gitu ya, tapi di bagian lain juga ada. Tapi nggak perlu khawatir walaupun namanya bakteri, namanya jamur, mereka ini bukan musuh. Jadi bakteri itu nggak semuanya jahat gitu ya, ada juga yang namanya bakteri baik. Makanya kita suka sebut, mikrobiom ini juga dengan bakteri baik gitu ya. Jadi mereka bukan musuh, tapi mereka adalah sahabat kita yang di mana dia bisa membantu meningkatkan, kesehatan kita sebenarnya dan jumlahnya banyak banget. Di usus aja itu bisa mencapai 10 triliun mikrobiom. Jadi memang banyak banget jumlahnya. Oke. Nah, sebagai gambaran mikrobiom di dalam tubuh kita itu seperti hutan hujan gitu ya. Jadi kita punya hutan hujan mini nih di dalam tubuh kita sebenarnya, yaitu mikrobiom di dalam saluran cerna kita. Jadi dia padat ya, karena kalau misalnya hutan hujan itu kan banyak banget tumbuhannya, banyak banget penghuninya gitu ya. Rame, terus juga setiap penghuni ataupun dari tumbuhan dan juga hewannya itu punya peran penting untuk menjaga keseimbangannya. Jadi hidupnya berdampingan dan juga saling mempengaruhi. Kalau misalnya ada bagian yang terganggu, maka ekosistem lainnya juga terganggu. Jadi bayangin kalau ada 10 triliun mikrobiom tadi, kalau ada yang nggak seimbang, yang lainnya juga bisa terpengaruh. Oke. Nah, tadi kalau di hutan hujan ada pohon tinggi, ada tanaman yang kecil-kecil, ada serangga, ada burung gitu ya, sampai ada jamur gitu ya. Jadi banyak banget yang ada di dalam hutan hujan gitu dan mereka punya peran penting untuk menjaga keseimbangan dari hutan hujan ini. Sama seperti mikrobioma kita gitu. Dan semakin beragam jenisnya, maka akan semakin sehat ekosistemnya. Karena kan sama-sama ya ekosistem di dalam tubuh kita dan juga ekosistem si hutan hujan tadi contohnya, sebagai contoh. Kenapa semakin beragam, semakin baik? Karena setiap jenis mikrobiom, tadi kan dia macam-macam ya, ada bakteri, jamur, virus, bahkan bakterinya ada macam-macam lagi, itu punya tugas masing-masing. Jadi misalnya ada yang bantu untuk mencerna makanan, ada juga yang membantu untuk produksi vitamin. Makanya perlu variasi mikrobiom yang banyak di saluran cerna kita. Kebayang kalau cuma ada satu jenis aja, nanti kerjaan yang lain jadinya nggak ada yang ngerjain. Makanya perlu variasi dari mikrobiom yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Semakin banyak, semakin bagus. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi mikrobiom dari, sistem pencernaan kita? Ada beberapa hal yang mempengaruhi, misalnya dari, level stres, kemudian tipe persalinan, jadi lahir, sesar atau lahir secara pervaginal itu mempengaruhi. Saat kehamilan seperti apa, usia mempengaruhi, konsumsi probiotik dan prebiotik mempengaruhi, olahraga juga mempengaruhi, konsumsi obat-obatan seperti antibiotik juga mempengaruhi, dan juga genetik yang mempengaruhi. Tapi yang hari ini kita coba fokuskan adalah dari pola makannya, karena pola makan ini sesuatu yang kita bisa
atur saat ini. Kalau misalnya genetik kan nggak bisa ya, karena kan itu bawaan gitu. Jadi pola makan adalah tanda kutip usaha kita untuk, mikrobiom yang lebih variatif dan juga tubuh yang lebih sehat. Oke, nah tadi udah ada gambaran sebenarnya otak dan juga sistem pencernaan kita itu kan saling mempengaruhi ya, mereka saling berkomunikasi lewat saraf vagus, terus juga ada hormon, dan neurotransmitter yang membawa pesan dan, hormon dan neurotransmitter ini dipengaruhi oleh mikrobiom. Nah, hubungan antara otak dan juga saluran cerna ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita atau kita sebutnya juga dengan homeostasis. Kalau misalnya sistem ini terganggu, si komunikasinya ini terganggu, misalnya karena ada ketidakseimbangan bakteri atau kita sebut juga dengan disbiosis, maka bisa menjadi, ada peradangan gitu ya di dalam tubuh kita yang bisa berkontribusi terhadap, kesehatan, misalnya mulai dari obesitas, diabetes, bahkan resiko kesehatan mental seperti resiko depresi. Jadi memang bukan cuma kesehatan fisik, juga kesehatan mental nih terpengaruhi dengan ketidakseimbangannya, kalau misalnya ada gangguan antara otak dan juga sistem pencernaan kita. Oke. Nah, ada satu penelitian menarik. Jadi tahun 2017, penelitian SMILES ini ya, jadi penelitian SMILES ini membagi subjeknya ke dalam 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu diberikan intervensi pola makan. Jadi dikasih tahu nih pola makan yang sehat seperti apa, terus juga ada dukungan dari ahli gizinya. Kemudian yang kelompok kedua itu kelompok yang diberikan social support. Subjeknya adalah orang-orang dengan kondisi, resiko kesehatan mental. Jadi tadi yang pertama dikasih, edukasi tentang pola makan dan juga ada, dukungan dari ahli gizinya. Yang kedua adalah dia diberikan dukungan sosial aja. Dan yang menariknya adalah kelompok orang-orang yang mengubah pola makannya jadi lebih sehat, itu rupanya peningkatan kesehatan mentalnya jauh lebih besar. Jadi kita bisa lihat nih, rupanya dengan pola makan yang sehat itu bisa jadi salah satu strategi penanganan yang efektif dan juga bisa diakses untuk menangani gangguan mental. Jadi bukan cuma kita masuk lewat segi kesehatan mentalnya aja, cuma rupanya dari pola makan itu bisa membantu menangani kondisi kesehatan mental. Oke. Nah, kemudian, bukan cuma SMILES trial juga nih, tapi juga di tahun 2019 ada meta-analisis atau analisis yang besar gitu ya dari banyak penelitian yang melihat kalau pola makan ini rupanya bisa mengurangi gejala depresi. Walaupun memang, pola pola makan yang diberikan itu beda-beda gitu ya, kan ada beberapa jenis pola makan, tapi ada, 2 poin utama yang bisa ditarik dari penelitian-penelitian, yang dilihat gitu ya. Yang pertama adalah, adanya kesamaan dalam mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak dan juga gula seperti junk food dan juga ultra processed food. Itu adalah kesamaannya. Dan yang kedua kesamaannya adalah adanya peningkatan asupan makanan yang bergizi dan juga tinggi serat, gitu. Jadi apa artinya? Jadi artinya adalah pola makan sehat itu bukan cuma untuk fisik yang lebih sehat, tapi juga berpengaruh ke kesehatan mental kita. Oke. Nah, bisa dibilang sebenarnya pola makan yang sehat untuk kesehatan mental itu juga baik untuk kesehatan saluran cerna kita. Memang ada banyak banget ya yang mempengaruhi kesehatan saluran cerna kita, tapi salah satunya adalah dengan menjaga pola makan. Oke, ada 5 kunci utama untuk mendukung, saluran cerna yang lebih sehat yang bisa mendukung juga kesehatan mental kita. Seperti apa? Yuk kita coba breakdown dari 5 poin ini. Nah, yang pertama adalah pola makan seimbang. Jadi kalau kita lihat payung besarnya kan adalah pola makan ya. Pola makan ini untuk piring makan sebenarnya, setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Tapi, rekomendasi umumnya bisa banget nih teman-teman di sini untuk mengikuti panduan piring makan teh. Nah, coba kita lihat ya, panduan piring makan teh ini sebenarnya seperti apa. Ada 3 komponen yang mengisi di piring makan ini. Yang pertama di bagian kiri atas saya berarti mungkin kanan atas teman-teman, itu adalah piring makan terisi sumber karbohidrat kaya serat.
Sumber karbohidrat kayak serat ini misalnya contohnya dari kentang, dari ubi, dari singkong, dari nasi merah, kemudian dari oatmeal, itu adalah sumber karbohidrat kaya serat. Bisa mengisi seperempat piring makan atau sekitar satu kepalan tangan. Mungkin teman-teman bisa sambil angkat kepalan tangannya masing-masing dan dilihat nih, satu kepalan tangan saya rupanya kurang lebih segini. Nah, ini adalah porsi karbohidrat yang bisa dikonsumsi di dalam piring makan teman-teman. Jadi bisa diangkat nih kalau misalnya lagi di depan laptop ya, bisa sambil dilihat juga. Kemudian yang kedua, seperempat piring makan bisa terisi juga dengan protein. Nah, protein ini contohnya misalnya dari ikan, dari ayam, dari telur, dari tahu, dari tempe, dari edamame, itu adalah sumber-sumber protein dan bisa mengisi seperempat piring makan atau sekitar satu telapak tangan. Bisa dilihat juga satu telapak tangannya seperti apa. Jadi tadi kalau misalnya karbohidrat satu kepalan, kalau protein satu telapak tangan. Jadi bisa lihat. Dan dilihatnya masing-masing ya, jangan lihat punya temannya, karena ukurannya bisa beda. Mungkin saya sama Kak Hoirul ukuran kepalan tangannya beda nih, gitu ya. Kemudian, komponen yang ketiga adalah piring makan terisi sayur dan buah sebesar setengah piring makan. Nah, ini adalah porsi yang paling besar karena buah dan juga sayur ini mengandung serat yang penting banget untuk kesehatan saluran cerna kita. Jadi untuk piring makan utama, teman-teman di sini bisa banget mengikuti piring makan teh atau piring praktis ya. Kalau saya suka bilang ini adalah piring praktis, tinggal mengikuti panduan porsinya seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah konsumsi sumber prebiotik yang cukup. Nah, prebiotik ini biasanya bisa didapatkan dari bahan makanan sumber serat, misalnya sayur, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, atau legum. Legum ini contohnya misalnya kacang merah, kacang hijau, atau kedelai. Prebiotik sendiri adalah makanan favorit untuk bakteri baik atau mikrobiom di dalam sistem pencernaan kita. Jadi kalau tadi saya makanan favoritnya adalah sup ayam, kalau si bakteri baik di dalam pencernaan kita makanan favoritnya adalah prebiotik atau makanan-makanan sumber serat. Semakin banyak sumber prebiotik atau sumber serat yang kamu konsumsi, maka semakin beragam juga nih rupanya mikrobiom atau bakteri baik yang ada di dalam sistem pencernaan kamu. Jadi, kalau kita mau punya hubungan yang baik ya sama bakteri di dalam pencernaan kita juga harus ngasih makan dia makanan-makanan yang dia sukain, biar dia bahagia, terus juga dia membantu kesehatan kita baik dari segi fisik dan juga segi mental. Oke. Nah, ada salah satu penelitian, yang namanya American Gut Project. Ini adalah salah satu studi terbesar ya yang dilakukan, terkait mikrobiom manusia atau bakteri baik di sistem pencernaan manusia, di mana di dalam studi ini, penelitian ini dia melihat, sampel-sampel mikrobiom dari banyak orang, dari sekitar 11.000 orang, dari berbagai negara, dari US, dari Australia, dan lain-lain. Dan didapatkan highlight dari studi ini adalah semakin banyak, eee, makanan nabati yang dikonsumsi, itu semakin banyak variasi dari mikrobiom yang ada di dalam sistem pencernaan kita. Jadi perbandingannya adalah orang-orang yang mengkonsumsi 30 jenis makanan nabati atau lebih dalam satu minggu, itu memiliki mikrobiom atau bakteri baik yang lebih beragam dan juga seimbang dibandingkan orang-orang yang makan variasinya lebih dikit. Jadi selain dari jumlah, rupanya kunci lainnya adalah dari variasi. Bukan cuma dari lebih banyak makan sayur, tapi lebih banyak jenis sayuran yang dikonsumsi. Jadi bukan cuma kuantitas, tapi juga variasinya penting. Jadi jenis, sayuran yang dikonsumsi lebih beragam, buah-buahan yang dikonsumsi lebih beragam, biji-bijian yang dikonsumsi lebih beragam, dan juga sumber serat lainnya. Jadi bukan cuma kuantiti, tapi juga variasi. Oke, kita masuk ke kunci yang ketiga, yaitu adalah, konsumsi makanan-makanan sumber omega 3, di mana omega 3 ini adalah lemak sehat gitu ya, kita sering sebutnya dengan lemak sehat yang memiliki fungsi penting dalam fungsi otak kita dan juga mood. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan sumber-sumber omega 3? Contohnya misalnya dari ikan laut.
Ikan laut itu misalnya dari kembung, dari ikan sarden, dari tenggiri, dari salmon, itu adalah sumber-sumber omega 3. Bisa juga didapatkan dari misalnya biji-bijian kayak flaxseed atau chia seed. Bisa juga sekarang ini banyak produk-produk yang difortifikasi atau ditambahkan dengan omega 3, misalnya telur omega 3 gitu ya, itu udah ada tambahan omega 3 juga. Nah, rekomendasinya adalah paling tidak konsumsi omega 3 ini, berasal 2 porsi dari ikan berlemak 2 kali dalam seminggu. Kalau misalnya memang tidak bisa dipenuhi dari sumber omega 3 yang hewani gitu ya, misalnya dari ikan laut atau dari telur, bisa juga dibantu dengan suplementasi. Jadi boleh banget ditambahkan sebenarnya kalau misalnya kesulitan nih, kalau untuk konsumsi ikan berlemak minimal 2 kali dalam seminggu atau tadi telur ya, yang udah difortifikasi 2 kali dalam seminggu. Boleh banget. Oke, kita masuk ke kunci yang keempat, yaitu adalah konsumsi probiotik, di mana probiotik ini adalah mikroorganisme baik atau si bakteri baik tadi yang hidup di dalam pencernaan kita. Kalau tadi kita bahas makanan dari bakteri baik itu adalah prebiotik atau sumber serat, sekarang kita bicara tentang si bakteri baiknya sendiri atau sebutannya juga probiotik. Jadi tadi kita ngasih makanan, kalau ini kita nambah pasukannya, gitu ya. Beberapa sumber makanan probiotik itu misalnya dari yogurt, dari, kefir, dari tempe, dari kimchi, dari sauerkraut, dari miso, dan juga dari acar. Tapi acar yang difermentasi ya, bukan acar yang ditambahkan cuka, karena beda. Jadi, kalau misalnya kita cuma makan seratnya aja, kalau kita makan prebiotiknya aja, tapi bakteri baiknya nggak ditambahin di dalam sistem pencernaan kita, nanti nggak ada yang makanin gitu ya. Jadi fungsinya kurang maksimal. Nah, hack-nya adalah menggabungkan konsumsi probiotik dan juga prebiotik ke dalam pola makan kita, biar kita bisa mendapatkan benefit kesehatan yang lebih maksimal. Jadi harus ada dua-duanya ya, jangan sampai jomplang. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima adalah membatasi makanan ultra proses. Membatasi ya, bukan mengeliminasi. Makanan ultra proses ini biasanya makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi lemak. Di mana kalau makanan-makanan ini kita sering konsumsi bisa meningkatkan resiko kesehatan fisik seperti obesitas dan juga diabetes, tapi juga bisa meningkatkan resiko kesehatan mental seperti misalnya depresi. Kalau misalnya tadi bakteri dia punya makanan favorit, nah dia juga punya nih makanan yang dia nggak suka. Kenapa? Karena makanan-makanan ini bisa mengacaukan tempat tinggalnya si bakteri baik tadi. Jadi makanan yang dia sukain adalah sumber serat atau prebiotik, kalau makanan yang dia nggak sukain adalah makanan-makanan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak, karena bisa mengacaukan tempat tinggalnya dia. Jadi memang perlu dibatasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya makanan atau minuman manis dalam kemasan, kemudian sosis, nugget, dan juga daging olahan, mie instan, fast food, itu adalah makanan-makanan yang perlu dibatasi. Biar bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita nggak ngambek ya. Bukan artinya harus dieliminasi atau nggak boleh makan makanan ini, tapi perlu dibatasi porsinya dan juga frekuensinya. Kalau misalnya ini bisa dilakukan, nanti tubuhnya akan happy, bakteri baik dalam pencernaan kita juga akan happy, dan tubuh kita juga akan lebih sehat. Oke, mau tanya lagi nih ke teman-teman, karena tadi kita udah materi gitu ya. Mau tahu sekarang setelah udah tahu hubungan antara saluran pencernaan dan juga kesehatan mental dan juga tadi udah sharing tentang 5 tips ya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan saluran cerna yang bisa juga support ke kesehatan mental. Dari skala 1 sampai 5, seberapa mau sih mengubah pola makan kalau misalnya sekarang udah tahu, rupanya pola makan itu bisa membantu mood dan juga kesehatan mental lebih baik. Kira-kira dari angka 1 sampai angka 5, seberapa mau mengubah pola makan, karena pola makan ini rupanya membantu menjaga mood kita dan juga kesehatan mental kita. Boleh dijawab di chat nih ya, kira-kira dari skala 1 sampai skala 5, ada di mana teman-teman saat ini? Apakah 1 belum ingin atau 5 bersedia? Oke, dari Kaliza 4.
Wah, berarti Kak Liza udah mulai bersedia ya. Dari Kak Ahmad udah bersedia, mantep banget nih, udah ready sekali ya ke arah Kak Ahmad. Kak Hoirul, 5 lah, perlu banget. Wah, udah sangat aware ya Kak Hoirul ya. Dari Kak Ratih, 5, mantap. Dari Kak Kaisar, 4,85. Wah, ini kita harus bersama-sama mendukung Kak Kaisar dari 4,85 menjadi 5 ya. Oke, sedikit lagi. Dari Kak Melinda, 4 karena masih ada konsumsi dari kantor ya. Dari Kak Meika kemarin ngejus buah bit campur nanas, hari ini ngejus buah naga. Wah, mantap. Jadi langsung dilakukan ya tips-tips yang tadi di-share. Kak Hoirul, 0,15-nya stres karena kerjaan. Jadi sebenarnya Kak Hoirul ini udah pengen banget, tapi karena ada faktor eksternal ya teman-teman ya. Jadi ada berkurang dikit nih kebersediaannya, tapi nggak apa-apa. Thank you banget semuanya udah dibagikan gitu ya kesediaannya setelah kita belajar. Oke. Nah, selain dari, tips-tips pola makan yang tadi kita udah obrolin, udah kita diskusiin, ada juga nih 4 langkah praktis yang bisa teman-teman langsung lakukan untuk membantu kesehatan saluran cerna dan juga mendukung kesehatan mental. Singkatannya adalah FIRM. Yang pertama adalah food journal. Jadi food journal ini bisa mencatat makanan yang dikonsumsi, baik di notes HP atau mau juga di aplikasi naluri boleh banget. Biar bisa dilihat apakah sebenarnya pola makan yang kamu lakukan sekarang itu bisa atau sudah mendukung kesehatan saluran cerna dan juga kesehatan mental kamu. Yang kedua, increase activity atau tingkatkan aktivitas fisik dan juga olahraga. Jadi tetap aktif bergerak untuk kesehatan, mental dan juga kesehatan saluran cerna. Kalau butuh bantuan bisa banget konsultasi sama fitness trainer di aplikasi Naluri. Yang ketiga adalah reach out. Jadi kalau tadi ya contohnya misalnya Kak Hoirul ada stres kerjaan, kalau mau cerita boleh banget Kak, nanti langsung ngobrol sama mental health coach-nya lewat aplikasi Naluri. Karena stres juga ada ya pengaruhnya ke kesehatan saluran cerna kita. Dan yang keempat adalah bisa juga menggunakan mood journal. Mood journal ini kalau mau catat di notes juga boleh, kalau mau catat di mood journal aplikasi juga boleh, biar kita bisa lihat nih rupanya perasaan misalnya udah menerapkan pola makan yang sehat gitu ya, apakah memang ada dampaknya ke mood saya kesehari-hari. Jadi kita bisa lakukan mini eksperimen dari data-data yang, teman-teman catat di jurnal-jurnal kesehatannya. Jadi boleh banget nih dilakukan dari mood journal, meningkatkan aktivitas, reach out jika diperlukan, dan juga menggunakan mood journal sebagai catatan mood yang dirasakan, oleh teman-teman. Oke, masuk ke pertanyaan lagi nih. Jadi saya mau tahu menurut teman-teman, apakah statement ini salah atau benar? Jadi statementnya adalah suplemen adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kesehatan ususmu. Bisa dijawab di poll, apakah ini salah, apakah ini betul menurut teman-teman? Oke, dari Kaliza dan Kak Octavia menjawab salah. Bisa juga diklik ya di poll-nya nih, Kak. Oke. Wah, sejauh ini 86% dari partisipan menjawab salah. Ada juga 14% yang menjawab betul. Jadi masih terbagi menjadi 2 kubu ya, tapi nggak apa-apa. Oke, semakin meningkat angkanya, tapi masih sama persentasenya, masih di 86 dan juga 14. Baiklah. Jadi, kalau saya lihat mayoritas dari, partisipan hari ini tidak setuju ya dengan statement ini. Jadi suplemen itu bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki kesehatan saluran cerna atau kesehatan usus. Nah, yuk kita bahas tentang suplemen juga. Nah, jadi suplemen sendiri sebenarnya bisa membantu. Jadi bukan satu-satunya jalan, tapi dia bisa support atau membantu kesehatan saluran cerna kita. Nah, kalau teman-teman di sini mau memilih konsumsi suplemen, bisa banget. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari komposisi dan juga jenis bakterinya. Jadi, apa yang terkandung dalam suplemennya. Sesuaikan juga dengan tujuan.
Karena masing-masing tadi ya, masing-masing dari bakteri, masing-masing dari mikrobiom itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi jangan salah pilih suplementasi. Bisa juga dilihat dari total active cell count. Jadi seberapa banyak sih sebenarnya bakteri baik yang aktif dalam suplemennya gitu ya. Kemudian dari cara penggunaan dan juga penyimpanan, karena ada beberapa suplemen itu yang misalnya harus disimpan di suhu ruang atau ada juga yang harus disimpan di kulkas. Kalau misalnya disimpannya di bawah matahari, nanti bakterinya pada mati dan juga jadi nggak berfungsi ya. Jadi harus disesuaikan juga cara penggunaan dan juga penyimpanannya seperti apa. Nah, kalau di sini teman-teman mau mengkonsumsi suplemen, biar lebih jelas, bisa banget dikonsultasikan dengan dokter. Karena biasanya kalau dari dokter akan melihat dulu nih kondisinya teman-teman seperti apa, baru nanti akan diberikan rekomendasi suplementasi yang sesuai. Jadi jangan coba sendiri-sendiri karena nanti takutnya nggak sesuai, nanti udah beli mahal-mahal, terus nggak cocok ya. Jadi mending konsultasi dulu sama dokternya. Tapi ingat kalau suplementasi ini hanya supporting ya, jadi bukan, pengganti dari pondasi utama, di mana pondasi utamanya itu adalah gaya hidup sehat. Jadi suplementasi ini nggak bisa menggantikan gaya hidup sehat, tapi dia bisa mendukung gaya hidup sehat, gitu. Jadi bisa banget dikonsumsi ketika memang dibutuhkan aja. Oke, nah kita udah ngebahas ya sebenarnya dari hubungan antara kesehatan saluran cerna dan juga kesehatan mental seperti apa. Terus kita juga udah bahas tips-tips dari pola makannya. Seperti apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan saluran cerna dan juga support kesehatan mental. Nah, kalau kita belajar aja tapi nggak ada action yang mau dilakukan kayaknya kurang lengkap ya. Jadi saya mau nih teman-teman di sini coba pilih dan juga pikirkan apa satu langkah kecil yang mau dimulai di minggu ini untuk membantu kesehatan saluran cernamu. Boleh banget dituliskan di kolom chat. Kita saling kasih ide dan juga saling kasih dukungan ya. Oke, kira-kira apa nih? Dari Kak William, minum minuman fermentasi dari Jepang. Tidak menyebutkan brand ya, Kak William ya. Dari Kak Hoirul, mencoba buang air besar setiap pagi. Dari Kak Mei, mulai makan makanan sehat. Nah, Kak Mei, mulai makan makanan sehatnya nih apa nih Kak secara spesifik? Apa yang Kakak maksud dengan makanan sehat yang mau ditambahkan ke dalam pola makan Kakak? Bisa lebih spesifik lagi ya. Kalau Kak Syifa, mau mengurangi gorengan. Oke, karena tadi kaitannya kalau konsumsi lemak jenuh yang terlalu tinggi, itu bisa buat bakteri baiknya jadi ngambek ya. Dari Kak Reni, mau makan lebih banyak buah. Nah, mantap banget nih. Jadi Kak Reni mau makan lebih banyak buah, karena buah itu mengandung serat, dan serat itu adalah makanan favorit dari bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita. Dari Kaya Cinta, mau makan kimchi. Nah, kimchi ini adalah sumber bakteri baik ya, yang bisa membantu si, bakteri-bakteri baik di dalam sistem pencernaan kita. Dari Kak Rahmat, mau minum air putih ketika bangun tidur? Boleh, boleh banget ditambahkan ya konsumsi air putihnya, biar, mencegah dehidrasi dan juga membantu fungsi dari saluran cerna kita. Dari Kak Juli, spesifik nih ya, sarapan paginya pilih buah ketimbang gorengan. Nah, ini boleh juga dicoba dengan teman-teman yang lain. Wah, mantap-mantap banget ya rupanya action-nya kayaknya macem-macem banget nih. Ada dari Kak Hoirani juga mau mengurangi konsumsi gula. Jadi saya mau tepuk tangan dulu ke teman-teman yang ada di sini karena udah ada nih action yang mau dilakukan di minggu ini biar sistem pencernaannya bisa lebih sehat. Semoga langkah kecil yang mau dilakukan ini bisa jadi perubahan besar ke kesehatan fisik dan juga kesehatan mental teman-teman semua. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu mau mulai dari mana, masih bingung ya kayaknya saya bingung deh untuk menentukan apa yang mau saya mulai atau apa yang mau saya lakukan. Reminder kalau naluri ini ada untuk kakak-kakak di sini semua. Ada beberapa layanan yang bisa kakak-kakak gunakan. Misalnya kalau butuh dukungan emosional, secara cepat bisa banget hubungi text line gratis dari aplikasi Naluri, boleh di-screenshot, boleh di-foto nomor yang ada di depan, yang Indonesia bisa diambil yang ini ya, yang di kolom ketiga. Nah, ini bisa dihubungi kalau butuh support yang cepat.
Kemudian bisa juga book konsultasi one on one, video call dengan, coach di naluri gitu ya, bisa ke dietitian, bisa ke mental health coach, jadi disesuaikan dengan, kebutuhan dari teman-teman masing-masing. Ada juga layanan untuk melihat penilaian kesejahteraan emosional naluri atau dengan DAS. Jadi bisa masuk ke dalam aplikasi naluri dan melihat nih, kira-kira apakah saya termasuk dalam resiko tinggi, resiko rendah, atau resiko sedang. Gratis, bisa dilakukan dan sifatnya anonim, jadi datanya tidak akan diberikan ke orang lain ya. Jadi misalnya Kak Denny ngerjain nih, ya datanya Kak Denny nggak bakalan disebarin ke orang lain, gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu juga, bisa juga, akses aplikasi Naluri lewat chat dan juga aplikasi. Dan, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media Naluri biar tahu kalau misalnya ada event kegiatan atau ada community webinar kayak gini lagi biar kita bisa ngobrol. Nah, karena masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau ada yang mau bertanya, boleh banget kita berdiskusi di sesi Q&A ini. Boleh di-tag ke saya atau mau sekarang. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan ya. Oke, sambil teman-teman di sini mengetik, pertanyaan yang ingin ditanyakan, eee, juga mohon bantuan untuk mengisi feedback form yang akan dikirimkan di layar. Jadi di layar kalau teman-teman lihat ada feedback form atau di, chat ada feedback form bisa diisi biar kita tahu nih sebenarnya apakah kegiatan hari ini membantu teman-teman, apakah puas atau tidak dengan kegiatan hari hari ini gitu ya, bisa langsung diisi di feedback form-nya. Nah, sambil teman-teman mengisi, saya coba bacain pertanyaan yang udah masuk ya. Ini tadi ada pertanyaan, "Mbak, di kantorku banyak yang mengidap crab mentality akut. Apakah ada hubungannya dengan kondisi usus atau sistem pencernaan? Apakah menu lunch di kantor perlu diperbaiki agar dan karyawan diberi pendampingan ahli gizi di samping ahli kesehatan mental?" Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah, kondisi crab mentality ini ada hubungannya dengan kesehatan usus gitu ya, dan apakah makanan yang disediakan oleh kantor perlu diperbaiki dari segi kondisi dan juga perlu diberikan pendampingan ahli gizinya selain juga diberikan dukungan dari kesehatan mental. Oke, sebenarnya banyak banget faktor yang mempengaruhi kondisi crab mentality ini ya, karena memang pola makan ini adalah salah satu yang mempengaruhi dari kesehatan mental seseorang. Tapi, memang faktornya banyak banget dan kalau kita tanda kutip mau menyelesaikan kondisi crab mentality ini harus dilihat dulu nih sebenarnya akar permasalahannya apa. Jadi pola makan iya bisa kita bantu support, tapi kita juga bisa melihat dari kacamata lain apakah memang ada, kendala atau misalnya situasi lain yang terjadi di kantor yang perlu diperbaiki juga. Jadi pertanyaannya jadi jawabannya iya, pola makan bisa membantu, tapi, kita perlu lihat juga dari perspektif lain. Apakah menu makanan di kantor perlu diperbaiki? Perlu diperbaiki atau tidak, perlu dilihat ahli gizinya. Jadi mungkin aja sebenarnya makanan di kantornya udah sehat. Kalau misalnya memang udah sehat sebenarnya nggak perlu diperbaiki ya, tapi kalau misalnya belum sehat berarti memang perlu diperbaiki. Bisa dilihat sehat atau enggaknya, lihat aja dari 3 komponen. Yang pertama, apakah dari makanan yang disajikan udah ada sumber karbohidrat, sumber protein, dan juga sumber sayurannya, ataupun dan juga buah-buahan. Kalau misalnya udah checklist 1 berarti udah bagus. Kalau misalnya yang kedua, dari metode pemasakannya seperti apa nih? Apakah masih banyak yang digoreng, masih banyak yang bersantan? Kalau misalnya masih banyak, berarti itu sesuatu yang bisa diperbaiki juga, gitu. Jadi bisa dilihat dari komponen makanannya dan juga dari metode pemasakannya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain, karena udah banyak banget ya yang masuk ya. Kalau konsumsi probiotik yang dijual itu seperti apa? Nah, ini apakah boleh diklarifikasi lagi, maksudnya probiotik yang dijual itu apakah yang bentuknya minuman, atau pil, atau seperti apa? Sambil saya menunggu, klarifikasinya Kak Esta, saya bacain ke pertanyaan berikutnya ya.
Dari Kak William, apakah minuman fermentasi Jepang itu real thing despite of percentage atau jumlah komposisi bakteri baiknya? Oke, Kak William, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi minuman fermentasi Jepang, anggap saja kita tahu ya minuman yang botolan itu real thing. Iya, itu adalah real thing karena itu adalah sumber bakteri baik memang. Tapi yang sering jadi kendala adalah penyimpanannya. Jadi penyimpanannya itu banyak yang tidak disimpan dengan baik, misalnya selama fase distribusi atau dalam penyimpanan kita sehari-hari tidak disimpan misalnya di dalam suhu yang di dalam kulkas, sehingga bakteri baiknya itu jadi menurun, gitu. Tapi kalau misalnya in general, sebenarnya kalau saya bisa rekomendasikan, pilih sumber makanan ataupun minuman yang difermentasi yang dia bebas gula atau lebih rendah gula. Karena kalau minuman fermentasi Jepang itu memang dia kandungan gulanya cukup tinggi ya, walaupun dia memang mengandung bakteri baik. Jadi itu adalah pilihan ketika memang nggak ada pilihan lain, ibaratnya seperti itu. Dari Kak Rahmita, bagaimana cara membersihkan usus yang kotor? Oke, Kak Rahmita, ini pertanyaannya menarik banget. Sebenarnya yang namanya usus itu pasti kotor, karena pasti ada makanan, di dalam saluran cerna kita, gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membuat usus kita ini menjadi lebih lancar mungkin ya bahasanya ya, yang lebih tepat. Nah, bagaimana cara kita membuat sistem pencernaan ataupun usus kita ini lebih lancar? Yang pertama sebenarnya tips-tips yang tadi bisa dilakukan nih, misalnya konsumsi serat yang cukup, kemudian konsumsi probiotik yang cukup, dan juga komposisi makanan yang dia lengkap dari segi karbohidrat, protein, dan juga sayur dan buah. Itu bisa membantu saluran pencernaan kita. Selain itu, konsumsi air putih yang cukup juga mempengaruhi saluran pencernaan kita, aktivitas fisik yang cukup, dan juga olahraga itu juga bisa membantu sistem pencernaan kita. Jadi, nggak perlu takut sebenarnya kalau usus itu tanda kutip kotor ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah melancarkan dari pencernaan, saluran cerna kita ini agar kotoran yang ada itu bisa segera keluar, gitu. Dari Kak Syifa, zaman sekarang kan udah ada banyak, frozen vegetables ya, kayak brokoli, wortel, dan kacang polong. Nah, apakah sayuran yang di-frozen ini masih baik dikonsumsi? Nice question, karena ini sangat praktikal. Sayuran yang dibekukan itu boleh banget dikonsumsi untuk meningkatkan asupan serat dari teman-teman. Jadi nggak perlu takut ya kalau misalnya untuk konsumsi, frozen vegetables. Yang perlu diperhatikan adalah apakah memang si frozen vegetables-nya ada tambahan bahan atau saus barbeque. Nah, itu dia yang kurang sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia komponennya hanya sayuran saja, sebenarnya bisa jadi salah satu opsi sayuran untuk meningkatkan serat kita. Jadi boleh banget nih kalau misalnya Kakak mau konsumsi. Dari Kak Fikri, seberapa besar, stres mempengaruhi kesehatan saluran cerna? Oke, nah ini sebenarnya sangat tergantung dengan, kondisi masing-masing seseorang gitu ya. Tapi kalau dijawab apakah ada kaitannya? Iya, sangat ada. Stres ini bisa memperlambat atau bahkan mempercepat, kondisi saluran cerna kita ya. Makanya tadi kalau misalnya stres, kadang rasanya kayak agak mules, tapi kadang rasanya kayak kembung, kayak dia ibaratnya mandek gitu ya si pencernaan kita ini karena stres kita jadi tinggi gitu. Jadi ada kaitannya, tapi seberapa besar itu tergantung dari masing-masing orang. Dari Kak Agnesya, Kak, makan malam di atas jam 6 itu baik atau enggak? Oke, nah ini, banyak banget ditanyain ya kalau untuk terkait makan malam. Makan malam di atas jam 6 itu masih boleh aja. Yang perlu diperhatikan dari makan malam adalah dijarakin, sekitar 3 jam sebelum waktu tidur, agar pencernaan dari makanan itu bisa lebih maksimal. Karena bayangin ya kalau misalnya kita lagi tidur kan organ-organ kita itu bukan berhenti sih, tapi melambat ya. Kalau misalnya ada makanan di dalam saluran cerna kita yang semestinya dia fungsinya melambat atau dia kayak waktu beristirahat, tapi karena ada makanan dia jadi harus kerja. Itu kayak ibaratnya mungkin orang-orang yang disuruh overtime gitu ya. Kan sebel ya kalau misalnya tubuhnya disuruh overtime terus-terusan. Makanya perlu diberi jarak makan malam itu 3 jam sebelum, waktu tidur. Jadi apakah makan jam 6 di atas jam 6 boleh, baik atau enggak? Boleh, baik atau tidak tergantung.
tapi paling tidak dijarakin 3 jam sebelum waktu tidur. Dan nggak perlu takut untuk makan malam ya. Jadi salah satu mitos yang orang-orang sering, bilang juga adalah makan malam pakai buah aja biar sehat. Nah, itu malah nggak sehat. Jadi makan malam tetap pakai komponen yang lengkap biar asupan zat gizinya juga nggak kekurangan. Nah, ini karena pertanyaannya banyak banget, tadi ada pertanyaan dari Kak, eee, Esta yang terkait ini dari Kak Esta ya. Saya tadi go down dulu nih. Kak Esta, minum probiotik, yang bentuknya tablet atau tabel lagi, tablet atau bubuk. Oke, Kak Esta, untuk suplemen probiotik yang bentuknya tablet atau bubuk ini boleh banget dikonsumsi. Tapi rekomendasi saya Kakak bisa konsultasi dulu ke dokter, karena sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan Kakak. Kalau misalnya memang tidak butuh, sebenarnya tidak harus konsumsi suplementasi. Tapi kalau misalnya butuh dan ada kondisi kesehatan khusus, maka nanti dari dokter akan memberikan rekomendasi probiotik yang mana yang bisa dikonsumsi, terus kemudian juga bisa diberikan, dari dosisnya gitu ya kurang lebih. Jadi bisa dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, saya lanjutin ya menjawab pertanyaan dari Kak Deni nih sekarang. Kak, apakah konsumsi canned food atau processed food bisa merusak kerja usus? Oke, eee, canned food itu bisa termasuk dalam processed food, bisa termasuk dalam ultra processed food. Jadi tidak selalu processed food, tapi bisa juga termasuk dalam ultra processed food. Yang bisa diperhatikan ketika kita membeli makanan, baik itu dia kemasan ataupun canned food, adalah kandungan dari makanan itu tersebut. Misalnya tadi salah satu contohnya kan dari, yang sebelumnya Kak Shiva nanya, apakah sayuran frozen itu bisa dikonsumsi atau enggak? Itu kan dia sebenarnya salah satu makanan yang di-pack ya, makanan yang dikemas gitu. Tapi dia bisa jadi salah satu opsi makanan sehat karena dia tidak ada tambahan gula, garam, dan juga lemak. Nah, ketika kita membeli makanan yang bentuknya kemasan ataupun kalengan, ataupun dikemas dalam bentuk lainnya, yang perlu kita perhatikan adalah dari kandungan 3 hal tadi, kandungan gula, kandungan lemak, dan juga kandungan garamnya. Kalau misalnya dia cuma dikalengin, tapi nggak ditambahin banyak garam, nggak ditambahin banyak gula, nggak ditambahin banyak lemak, sebenarnya boleh-boleh aja dikonsumsi dan dia bisa mensupport dari kesehatan saluran cerna kita. Tapi kalau dia tinggi gula, tinggi garam, dan juga tinggi lemak, dia bisa buat bakteri baik kita jadi ngambek. Nah, kalau bakteri baik kita jadi ngambek, tadi pengaruhnya ke kerja usus ya, jadi saling berhubungan. Dari Kak Afinsa, Kak, apakah sarapan atau tidak berdampak juga ke usus? Nah, ini dampak yang dimaksud seperti apa nih, Kak? Boleh nanti diklarifikasi lagi ya, apa yang Kakak maksud. Kalau misalnya tidak sempat karena kita sisa 2 menit lagi, nanti boleh juga Kakak kalau mau reach out ke email Naluri atau ke saya juga boleh banget lewat aplikasi Naluri. Kak Hoirani, Kak mau tanya, untuk vitamin tradisional, herbal, atau vitamin modern, lebih bagus yang mana? Nah, kalau kita ngomongin suplemen, balik lagi sebenarnya tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Karena setiap orang kebutuhannya beda dan kondisi kesehatannya beda. Jadi lebih bagus yang mana sebenarnya tergantung dari kondisi masing-masing dan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, tapi tergantung kebutuhan. Dari Kak Galuh, ini Kak Galuh, akan menjadi pertanyaan terakhir kita ya, karena kita udah di jam 11.59. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada pertanyaan yang belum terjawab atau mau diskusi lebih lanjut, bisa banget reach out ke, coaches di aplikasi Naluri atau bisa juga email ke Naluri, misalnya ada materi yang ingin dibawakan untuk community webinar berikutnya. Jadi dari Kak Galuh, pertanyaan terakhir adalah, ada nggak Kak cara tahu kalau kita nggak cocok dengan bahan makanan tanpa tes alergi? Oke, cara tahu kita nggak cocok sama bahan makanan sesuatu tertentu adalah sebenarnya dengan makan makanan itu. Jadi ketika kita makan makanan itu, kita lihat reaksi tubuh kita seperti apa. Apakah kalau dia intoleransi, biasanya, gejala yang muncul itu dari pencernaan. Jadi misalnya pencernaannya jadi kayak, diare atau misalnya perutnya jadi kembung, perutnya jadi sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh intoleransi.
Kalau misalnya alergi, misalnya ada gatal-gatal atau ada, sesak nafas, nah itu adalah, artinya kita alergi terhadap makanan tersebut. Jadi kalau misalnya nggak mau tes, memang cara lainnya adalah dengan, mengkonsumsi makanan itu sendiri ya, Kak Galuh ya. Cuma akan lebih bagus kalau tes alergi aja, karena kalau misalnya nyoba-nyoba sendiri, khawatirnya kondisinya fatal, jadi lebih aman kalau misalnya tes aja. Oke, jadi karena sudah jam 12, sudah waktunya kita untuk istirahat dan juga makan siang. Senang banget hari ini bisa ketemu semua teman-teman, kita totalnya hari ini ada 300 orang, luar biasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa banget reach out, ke coaches-nya di aplikasi Naluri. Kalau begitu saya sudahi untuk community webinar hari ini, senang banget bisa berbagi ke teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Untuk materinya bisa di-download di PDF yang tercantum juga ya. Selamat siang.